Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai pelajaran PPKN berkaitan dengan bagaimana cara Indonesia menjalin persahabatan dengan negara lain atau dengan bangsa lain. Jadi kita nanti sambil kakak membaca, sambil kakak menjelaskan ya. Dinamika hubungan persahabatan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain sudah terjalin sejak lama. Penulis-penulis dari negara India, Arab, Yunani, dan kemudian Cina itu telah mengenal Pulau Sumatera yang mereka sebut dengan Suwarna Dwipa dan Pulau Jawa yaitu Jawa Dwipa sebagai negeri yang kaya raya dan makmur. Bahkan seorang musafir Cina yang hidup pada abad ke-7 pernah menjelaskan bahwa Sriwijaya atau kerajaan Sriwijaya itu sebagai pusat penelitian ilmiah. Setelah Indonesia merdeka, tentunya jalinan persahabatan dengan negara-negara yang tetap dijalankan dengan baik. Setelah Indonesia merdeka, tahun 1945, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita adalah negara Mesir pada tahun 1947. Waktu itu, kalau tidak salah kakak pernah baca sejarahnya, itu Soekarno mengirimkan beberapa delegasi, supaya mendapatkan pengakuan restu dari pemerintah Mesir bahwa Indonesia resmi sebagai negara yang baru merdeka. Dan tidak lama di tahun yang sama, berarti tahun 1947 itu, negara-negara lain juga ikut mengakui kemerdekaan negara Indonesia, yaitu seperti Lebanon, kemudian Suriah, Irak, Afghanistan, dan terakhir Saudi Arabia. Tentunya tahun-tahun awal berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI, bangsa ini tuh dihadapi dengan suatu kenyataan sejarah besar gitu, yaitu ketika itu muncul dua kekuatan besar blok di dunia. Yang pertama ada blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya atau liberalisme, dan di pihak lain atau lawannya itu blok Timur, yaitu Uni Soviet sebagai pemimpinnya atau sekarang dikenal dengan sebutan Rusia. Karena Uni Soviet itu sudah tidak ada, pecah negara-negaranya dan sekarang berganti nama dengan Rusia dengan ideologi komunisme. Jadi Amerika versus Soviet waktu itu ya. Amerika dengan ideologi liberalnya, kemudian Uni Soviet dengan komunismenya. Tentunya keadaan tersebut itu sangat berpengaruh terhadap berbagai usaha bangsa Indonesia yang untuk melakukan konsolidasi. Maksudnya apa? Maksudnya ini negara baru merdeka nih. Pasti kan tentunya punya apa namanya? Beban moral untuk bagaimana kita berinteraksi dengan bangsa lain. Supaya yang pertama kita diakui sebagai negara yang merdeka, yang kedua kita diakui sebagai bangsa yang memiliki andil gitu. Kalau seandainya negara Indonesia atau NKRI ini menjalin persahabatan dengan negara-negara yang tergabung dengan blok Barat, maka kita akan dianggap bahwa kita tidak berpihak pada blok Timur. Jadi kalau kita bergabung kepada blok Barat atau bloknya Amerika dengan ideologi liberal, maka nanti negara-negara blok Timur yang dipimpin oleh Soviet akan menganggap bahwa Indonesia ini tidak berpihak kepada mereka gitu. Dan sebaliknya juga begitu, kalau kita bergabung pada Soviet atau blok Timur, nanti kita seolah tidak pro kepada blok Barat. Pengaruh yang lain adalah masih adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Jadi rekan-rekan semua yang perlu diketahui adalah bahwa ketika tahun 1945 Indonesia merdeka, itu bukan berarti
kita merdeka secara seutuhnya. Dalam artian kita tidak serta-merta begitu merdeka. Tapi bangsa lain seperti Belanda itu masih ingin merongrong atau menjajah bangsa kita. Tentunya kondisi itu semakin menguatkan tekad negara kita untuk lebih kuat lagi dalam merumuskan identitas politik luar negerinya gitu. Pada tanggal 2 September 1948, pemerintah Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno segera mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat yang antara lain berbunyi, tetapi mestilah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika. Apakah tidak ada pendirian lain yang mengharuskan kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Nah, maksudnya apa dari eh, pernyataan tersebut? Bahwa pendirian yang harus kita ambil itu adalah pendirian untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik. Jadi Indonesia jangan sampai apa namanya hanya berpihak pada satu blok gitu, tetapi juga harus menjadi subjek, menjadi pelaku. Pelaku untuk apa? Subjek untuk apa? Subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia, NKRI itu merdeka secara seluruhnya. Jadi secara de facto juga merdeka, secara de jure atau pengakuan negara lain juga merdeka. Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan politik luar negeri Indonesia yang bernama politik bebas dan aktif. Maka tentu sampai detik ini kita tetap mempertahankan politik bebas aktif itu supaya tidak hanya dalam arus pertentangan atau perperangan negara-negara besar. Nah, politik yang seperti apa yang kita harus pahami yang dari politik bebas aktif itu? Yang pertama, bebas aktif itu artinya anti imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme itu adalah penjajahan gaya baru dan juga kolonialisme itu adalah penjajahan. Jadi segala bentuk eh, manifestasinya itu maksudnya segala bentuk konfigurasinya, segala bentuk macamnya yang namanya imperialisme, kolonialisme Indonesia itu sangat bertentangan. Dan wujudnya apa? Indonesia itu ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, kemudian nilai perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kedua, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Nah, sejalan dengan sifat politik tersebut, yang politik bebas aktif tadi, maka tujuannya itu adalah seperti ini, yang seperti ada di buku ini. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Kemudian yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar dalam artian impor untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang itu tidak ada atau belum dapat diproduksi oleh negara sendiri, oleh negara kita. Berarti impor. Kita impor barang yang kita belum bisa produksi sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dengan kedamaian Indonesia itu dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar dan memperkuat kemakmuran rakyat. Yang keempat atau yang terakhir, tujuannya adalah meningkatkan persaudaraan segala bangsa atau semua bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, yaitu dasar dan filsafat negara kita. Jadi Pancasila itu adalah dasar dan filsafat negara kita. Lalu politik bebas aktif ini, politik luar negeri bebas dan aktif ini tentunya dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri selaku delegasi Indonesia. Nah, dijelaskan dalam artikel ada yang ada di buku ini bahwa tugas utama Kementerian Luar Negeri dalam diplomasinya adalah satu,
mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional atau masyarakat dunia, menggalang solidaritas teman-teman di segala bidang, dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, bahwa negara yang baru merdeka itu sudah seyogianya, yang diperjuangkan pertama kali adalah bagaimana caranya kita memperoleh pengakuan negara lain. Itu yang paling penting. Yang kedua, melakukan perundingan dan membuat persetujuan. Ini tugas Kementerian Luar Negeri tahun itu ya, zaman-zaman masa kemerdekaan maksudnya ya. Jadi tahun 1945 dan tahun 1950 sampai tahun 1950. Tadi pertama itu tujuan, apa tugasnya. Yang kedua, melakukan perundingan. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Hasilnya apa? Dari perundingan Linggarjati, maka Republik Indonesia ini mendapat pengakuan atas Pulau Jawa dan Madura. Kalau teman-teman tahu, Linggarjati itu adalah daerah di sekitar kota Cirebon dan kota Kuningan. Ada namanya daerah Linggarjati, itu di kaki Gunung Ciremai. Mungkin teman-teman bisa kawan-kawan main ke sana. Dan itu gedungnya ada, teman-teman. Gedungnya ada dan sekarang menjadi wisata sejarah dan terbuka untuk umum. Kemudian yang kedua, tahun 1948, yaitu pada perjanjian Renville. Di Renville itu ada kapal. Setahu kakak, Renville itu ada kapal. Di atas kapal itu delegasi Indonesia dan Belanda melakukan perundingan. Dan hasilnya adalah Indonesia mendapat pengakuan atas Pulau Jawa dan Sumatera. Kalau tadi Jawa dan Madura, sekarang nambah Jawa dan Sumatera. Kemudian yang ketiga, tahun 1949, yaitu perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar, yang isi kesepakatannya adalah Indonesia membentuk negara federal. Negara federal itu maksudnya begini, teman-teman. Jadi Indonesia itu menjadi negara Indonesia Serikat. Jadi tidak dipimpin oleh satu kepala negara, dipimpin oleh satu orang, tapi nanti setiap bagian, setiap daerahnya itu menjadi negara bagian yang dipimpin oleh masing-masing kepala negaranya masing-masing. Nah, itu tentunya tidak disetujui karena kehendak pahlawan kita, kehendak Bapak Proklamator kita itu adalah bahwa kita merdeka secara seutuhnya, bukan dibentuk dalam negara yang seenaknya Belanda gitu, sekeinginannya Belanda. Dan tahun 1950, nah ini puncaknya, tugas dari Kementerian Luar Negeri tadi, bahwa diplomasi Indonesia berhasil mengembalikan keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan membatalkan KMB tadi. Jadi apa, kesepakatan di KMB itu dibatalkan secara seluruhnya. Nah, masa 5 tahun pertama, berarti tahun 1945 dan sampai 1950, itu merupakan masa yang menentukan dalam perjuangan penegakan kemerdekaan, yang merupakan juga menjadi bagian yang menentukan karakter dan watak politik luar negeri Republik Indonesia. Kemudian dengan semangat diplomasi, perjuangan yang memungkinkan Indonesia pada akhirnya, nah ini puncaknya ya, meraih dukungan luas masyarakat dunia di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di tahun 1950. NKRI atau Republik Indonesia bersama India, Pakistan, Birma. Birma itu kalau tidak salah Myanmar apa ya, dan Sri Lanka pada tahun 1955 di Bandung menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Nah, tujuannya itu adalah mengadakan KAA ini, Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 itu, pertama, meningkatkan kemauan atau tekad baik dan kerjasama antar bangsa Asia Afrika. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya dalam hubungan antar negara peserta konferensi. Yang ketiga, mempertimbangkan masalah-masalah khusus yang menyangkut rakyat Asia Afrika tentang kedaulatan nasional, rasisme, dan kolonialisme. Yang terakhir, meninjau posisi Asia dan Afrika serta rakyatnya untuk meningkatkan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Kemudian hasil dari konferensi ini dituangkan dalam piagam yang bernama Dasar Sila Bandung.
Ke-10 prinsip dasar dalam Dasar Bandung itu adalah sebagai berikut. Ini isinya tidak boleh diubah ya. Pertama, mengubah hak-hak dasar Indonesia dan tujuan-tujuannya serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Jadi teman-teman, teritorial itu adalah batas-batas wilayah darat maupun laut. Nah, itu namanya teritorial. Kayak Indonesia nih, batasnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu teritorial kita. Dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Nah, itu teritorial, dan negara lain tidak punya hak untuk merongrong atau mencaplok negara wilayah teritorial kita. Kemudian yang ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa yang baik, yang besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam persoalan dalam negeri negara lain. Jadi negara, antar negara Asia Afrika yang ikut konferensi tadi, ada negara Pakistan, India, Birma, Sri Lanka, itu tidak boleh intervensi satu sama lain. Jadi misalkan urusan negara Indonesia tidak boleh kita diintervensi oleh negara Sri Lanka, dan sebaliknya juga urusan dalam negeri Sri Lanka nggak boleh diintervensi oleh masyarakat Indonesia, oleh pemerintah Indonesia. Yang kelima, menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan dirinya sendiri secara sendiri atau kolektif sesuai dengan piagam PBB. Maksudnya begini, secara sendiri itu secara sendiri kita yang melakukan, bangsa kita sendiri, dan kolektif maksudnya dibantu oleh negara lain. Jadi hak kita untuk mempertahankan diri sendiri itu seperti kita menjaga wilayah kita. Nah, itu hak kita, dan itu tertuang dalam dasar sila tadi, hasil daripada konferensi Asia Afrika itu. Yang keenam, enamnya ada dua sub, ada sub apa namanya, materi isinya. Yang pertama, tidak menggunakan peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar. Yang kedua, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Maksudnya begini, tidak melakukan peraturan eh, dan pertahanan kolektif itu maksudnya begini. Jangan sampai menggunakan pertahanan kolektif kita, atau misalkan kita menggunakan segala sumber daya pertahanan kita itu untuk kepentingan khusus. Kepentingan khusus atas apa? Negara-negara besar. Misalkan kita diminta oleh Amerika untuk menyerang Sri Lanka misalnya begitu. Nah, itu kita nggak boleh. Karena itu kepentingan negara besar. Negara besar itu apa ya? Tadi Amerika dan Uni Soviet waktu itu. Kedua, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Yang terakhir, yang ketujuh enggak? Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi. Agresi itu adalah perang. Jadi ag- eh, perang militer secara senjata gitu, angkat senjata. Nah, itu namanya agresi. Ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan, menyelesaikan secara segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti melakukan perundingan, kemudian persetujuan arbitrase. Arbitrase itu maksudnya, arbitrase itu kalau ada misalkan ada dua orang bermasalah atau ada dua negara bermasalah, nanti mereka menyelesaikan dengan orang pihak ketiga. Nah, itu namanya arbitrase. Atau penyelesaian hukum atau cara-cara lain yang damai menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, maksudnya pihak yang tadi berkonflik tadi sesuai dengan isi piagam PBB. Yang kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama, dan yang terakhir, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Dan dalam laman Kementerian Luar Negeri juga dijelaskan bahwa pada tahun 1966 sampai 1998, berarti dari zaman dari berarti masa reform, masa Orde Baru ya, pemerintahan Soeharto, bahwa tugas diplomasi Kementerian Luar Negeri itu yang paling menonjol atau yang paling terasa dampak itu, pertama adalah pengakuan Irian Barat atau Papua. Kedua, pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan dalam perjuangan hukum laut. Jadi bahwa Indonesia itu mendapatkan pengakuan dari United Nations Convention of Law of the Sea itu sebagai negara kepulauan gitu. Kalau negara kepulauan itu kan berarti teritorialnya luas, ada laut, pantainya luas, kemudian pulaunya banyak. Nah, itu kan dijaganya harus juga dengan nggak cuma dengan senjata, tapi harus juga dengan pengakuan internasional gitu.
Ketiga, meningkatkan kerjasama ASEAN, negara-negara Asia Tenggara ya berarti. Malaysia, kemudian Singapura, Brunei. Yang keempat, mencari pengakuan internasional terhadap Timor Timur. Yang kelima, menjadi ketua gerakan non-blok untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan negara berkembang. Jadi Indonesia itu adalah di zaman masa Soeharto itu menjadi penggerak pertama dan sekaligus ketua gerakan non-blok. Jadi politik Indonesia itu tidak berpihak kepada blok barat maupun blok timur, gitu teman-teman semua. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Nah, yang dimaksud dengan negara berkembang adalah negara-negara yang baru merdeka. Indonesia, negara berkembang. Kemudian Sri Lanka, pokoknya negara-negara yang sama-sama dijajah dan baru merdeka. Nah, itu namanya negara berkembang. Kan kalau negara maju itu kayak Amerika, kemudian Rusia, itu negara maju yang tidak dijajah, kan seperti itu. Yang keenam, menjadi ketua APEC. APEC itu Asia Pacific Economic Corporation dan G15. Ketujuh, meningkatkan kerjasama pembangunan. Nah, sedangkan dari tahun 1998, berarti pasca reformasi ya, setelah Soeharto lengser, sampai sekarang tugasnya itu ada empat tugas utama Kemenlu itu. Pertama, memagari atau menjaga potensi disintegrasi bangsa. Maksudnya menjaga kemungkinan adanya disintegrasi atau perpecahan bangsa gitu. Seperti eh, misalkan adanya apa namanya separatisme atau bentuk-bentuk yang lainnya, pokoknya yang mengancam integrasi bangsa itu. Yang kedua, upaya membantu pemulihan ekonomi. Ketiga, upaya peningkatan citra. Tahu citra, teman-teman semua? Citra itu adalah nama baik, reputasi, eksistensi. Nah, itu namanya citra. Jadi teman-teman terkenal nih. Berarti teman-teman punya namanya eksistensi. Teman-teman punya yang namanya citra yang baik, punya reputasi. Nah, itu namanya citra itu. Kalau manusia individu kita seperti saya juga atau teman-teman kan punya citra, apalagi negara yang besar gitu. Harus punya citra yang baik supaya dipandang yang baik juga gitu. Yang keempat adalah yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia atau WNI. Nah, tadi kita seperti kakak singgung, adanya gerakan separatisme itu di wilayah tertentu perlu ditangkal dalam diplomasi internasional oleh Kementerian Negeri. Keberhasilan diplomasi internasional akan memunculkan respon positif terhadap bangsa dan negara. Karena masyarakat internasional beranggapan bahwa gerakan separatis itu merupakan urusan dalam negeri Indonesia. Jadi urusan dapur Indonesia aja gitu. Nah, adapun kemudian peran Kemenlu dalam membantu pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan menjalin negara-negara dan lembaga-lembaga donor untuk kemajuan ekonomi Indonesia seperti melakukan penanaman modal, investasi gitu ya. Kemudian hibah. Nah, Kementerian Luar Negeri itu juga berkewajiban atau memiliki tugas meningkatkan citra baik Indonesia dalam masyarakat internasional atau masyarakat dunia. Hal itu di antara lain dapat dilakukan dengan salah satu contohnya adalah pameran, bisa juga dengan pentas seni, mengikuti kegiatan olahraga, mengirim pasukan perdamaian di tingkat nasional. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu tuh Soeharto, Soekarno itu dan sejarah-sejarah presiden kita sebelumnya itu banyak yang melakukan apa namanya melakukan mengirimkan pasukan perdamaian lewat TNI. Jadi ada beberapa prajurit TNI yang dikirim ke sana untuk menjadi juru perdamaian gitu, menjadi moderator perdamaian di negara-negara konflik. Dan Kementerian Luar Negeri juga berkewajiban meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi Kemenlu itu, teman-teman sekalian, juga punya tugas untuk menjaga atau memberikan pelayanan terhadap WNI yang tinggal di luar negeri, misalkan TKI, ya kan? Atau kemudian ada diplomat yang tinggal di sana itu kan juga mereka harus dijaga oleh negara. Karena bagaimanapun, biarpun mereka tidak tinggal di Indonesia secara de facto-nya, tidak tinggal di wilayah teritorial Indonesia, tapi dia masih KTP-nya KTP Indonesia gitu teman-teman semua. Dan mereka kalau pemilu, yaitu mereka tetap punya hak untuk memilih karena
tetap tercatat sebagai warga negara Republik Indonesia. Begitu, teman-teman semua. Nah, contohnya kegiatannya apa? Seperti memantau keberadaan warga negara Indonesia di negara-negara sahabat, melakukan perlindungan hukum kalau misalkan ada yang terkena hukum, terkena kasus hukum, kemudian membantu kalau ada musibah. Nah, dalam hal ini WNI di luar negeri yang terkena kasus hukum, misalkan ya, di negara manapun, Kemenlu Kemenlu RI ini berkewajiban memberikan bantuan dan pendampingan hukum. Nah, bantuan dan pendampingan hukum tersebut merupakan salah satu bentuk layanan kepada WNI sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang amanat tersebut menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun demikian, kita sebagai warga negara dimanapun kita berada, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu apa namanya, hendaklah menjadi pelaku hukum yang baik. Jadi maksudnya kita jangan macam-macam, biarpun di luar negeri juga jangan macam-macam gitu. Sebab tiap-tiap negara itu menentukan kebijakan hukum yang berbeda berdasarkan rasa keadilan masyarakatnya masing-masing, yang bisa saja beda norma hukumnya di negara yang satu dengan yang lainnya. Seperti kan ada peribahasa bilang, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mengerti bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan apa namanya, mendapatkan pengakuan itu sangatlah tidak mudah gitu. Jadi teman-teman semua sebagai generasi bangsa ini harus menjaga kemerdekaan itu sebaik mungkin, jaga citra nama baik bangsa Indonesia, dimulai dengan menjaga nama citra baik diri kalian sendiri, keluarga kalian, suku bangsa kalian, agama kalian begitu. Jadi teman-teman itu mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.